untuk memastikannya, Mama Andi saya sarankan ke psikolog anak gitu kan. Iya. Saya pergi ke tempat yang pertama full, Iya. ke tempat yang kedua full. Aduh, artinya banyak ya. Banyak ternyata Pak. Sebenarnya waktu dikasih tahu kakak Andi autis itu, saya menerima Pak. Cuma Iya, saya iya. takut. Oh. Saya takutnya suami saya yang tidak menerima. Apanya Oh. Andi belum tahu Mm-mm. kalau anaknya autis. Iya. Ini akan bawa kita ke surga nanti katanya. Ya Allah, saya nangis Pak. Saya peluk dia sampai saya nangis. Kenapa saya pilih di SD ya? Iya, kenapa nggak SLB gitu? Kenapa harus SD negeri gitu? Jadi waktu dulu Andi sudah bisa belajar di rumah kan, banyak kemajuannya sampai dia sudah bisa membaca menulis sendiri Pak. Oh, masuk sebelum SD itu? Nggih. Oh, hebat. Sebelum TK itu dia sudah bisa Pak. 3 tahun setengah itu dia sudah bisa membaca Pak. 3 tahun setengah. Luar biasa. Luar 3 biasa tahun. Pak. Waktu kita ngambil tuh setengah tahun saja. Dari dia bisa bilang papa tuh, pertama kan papa. Di situ dia sudah dikenalkan huruf Pak. Oh. Dia sudah bisa bilang A, terus I, U, E, O, itu yang pertama kali. Langsung diajar membaca Pak, langsung dikenalkan huruf. Berarti pas masuk SD itu bagian itunya sudah enggak terlalu ini ya? Nah setelah itu kan ketemu di konsul kita lagi kan ke terapisnya. Andi ini butuh teman. Iya. Jadi Fase tolong berikutnya. dimasukkan dia TK gitu, sesuai dengan umurnya. Oh gitu ya, akhirnya saya cari TK-nya Pak. TK sana tolak, TK sini tolak. Saya ketemu TK, satu TK yang inklusi juga, yang menerima anak ABK. Karena ada tempat terapi di sana juga Pak sekalian. Jadi dia bilang kalau mau masuk di TK ini Bu, sekalian terapinya gitu. Oh ya sudah, saya bilang gitu, nggak apa-apa dah. Akhirnya dia masuk TK dan terapi di saat TK itu. Padahal dia sudah bisa baca, sudah bisa nulis Pak. Iya. Umur 4 tahun setengah lah. Udah lancar ya? Lancar dia membaca, lancar. Dia cuma menulisnya dari dulu sampai sekarang sama tulisannya Pak. dari awal. Besar, nggak bisa berubah dia Pak, tulisannya nggak bisa berubah. Karena memang motoriknya dia kurang bagus kan. Udah itu selesailah TK dia 2 tahun. Saya bingung sekarang kan mau masuk di mana? Mau masuk di SD atau di SLB seperti katanya Pak Guru, itu kan? pasti keputusan penting soalnya itu. Saya keputusan penting. Tapi kalau di majalah populer apa? Kita bahas nanti. Oke? Setelah pesan-pesan berikut ini Mama ngomong dulu baru Kakak Andi ya. Oke. Setelah itu kan saya bilang sama gurunya, mau dimasukin di mana ini? Di mana saja yang bisa menerima Kakak Andi. Saya belum tahu itu ada SD inklusi apa Pak, saya belum tahu. Pergi saya pertama ke, ada yang bilang salah satu SD swasta Pak. Dia lihat ini Kakak Andi, dia lihat tidak bisa diam kan? Iya. Semua di alat peraganya orang dibolak-balik. Terus dia bilang saya tidak mau sekolah, saya tidak mau sekolah. Dia bilang Andi tidak mau sekolah, Andi tidak mau sekolah. Dia marah Pak. Iya. Semua dia bongkar. Akhirnya kepala sekolahnya ngelihat, takut. Anak ini takut kan? Anak ini masih takut gitu kan? Ganggu temannya. Akhirnya dia bilang sekolahnya tidak menerima. Padahal ada satu orang wali murid yang bilang dia terima Pak. Karena anaknya sekolah di sana. Ajaran kita kan sama. Iya. Nah, sekolah tersebut dekat dengan SLB Pak. SLB tempat Kakak Andi sekarang. Iya, tahu. Nah, terus saya pergilah ke SLB ini. Terus dia bilang, dia ngamuk dalam keadaan tantrum yang sama. Terus guru di sana kan semua karyawannya, guru stafnya, wah kita belum buka nih. Terus dia tanya, spesialisnya apa Bu? Anaknya, anak saya autis. Langsung disambut oleh bu gurunya. Maaf Bu, kita belum punya kelas autis di sini katanya. Oh gitu ya. Akhirnya saya pulang Pak, saya nangis. Nggak ada yang terima gitu ya? Iya. Toh kenapa TK bisa secara di 2 tahun? Setelah lulus TK dia nggak diterima di SD. Padahal kita bawa ini jasa TK-nya Pak. Iya, jelas sudah lewatin TK gitu. Lewatin TK kan harusnya dia terima di SD mana gitu kan. Terus papanya bilang, apa-apa lah, dia belajar di rumah saja tetap. Katanya toh juga tetap dia belajar di rumah. Tetap dia terapi gitu kan. Terapi berhitung, mengaji waktu itu Pak. Dia sudah belajar mengaji kan.
Ya sudah kalau gitu. Akhirnya kakak Andi nggak sekolah 1 tahun, Pak. Oh, jadi makanya lebih besar dari teman-temannya ya, Nggih. akhirnya pas masuk ya. tidak ada. Nah, ketemulah kita sama salah satu, pas ada acara keluarga, Pak. Ah, ah, Ketemu ah. kita salah satu keluarga kita yang Oh kebetulan iya jadi ibu iya guru iya di iya. SD, namanya Ibu Guru Isbandia. Oh, bu Nggih. gurunya Bu Is. Iya iya Nggih. iya. Kebetulan beliau itu Masih keluarga sama Bu Is Nggih, berarti. masih keluarga Oh, kita, iya. Pak. Ada acara keluarga kita, salah satu keluarga kita meninggal dunia, terus Mm-mm. beliau pulang ke Kopang itu, kan otomatis saya juga pulang. Iya, Ketemulah. kayaknya disarankan di situ. Nggih, ketemu sama Bu Guru Is, kakek dan neneknya, terus diceritakan kondisi kakak Andi, dia autis, tapi cucu saya itu pintar, kata kakeknya ini kan, dia sudah bisa baca, bisa tulis, katanya. Terus Bu Guru Is bilang, mana dia, katanya. Nggak tahu dah. Siapa namanya, katanya. Terus karena Bu Guru Is Dia jawab dia. terus kakak Andi bilang, siapa namanya? Oh, lalu Bu Guru Is tertawa, bagus. Siapa namanya ya? Andi, dia bilang gitu. Coba yang ini apa bacanya? Kebetulan dia pegang buku. Bacain Bu Guru ini. Apu Is ini bacain. Terus dia baca kan. Oh, bisa nulis, bisa. Oh, bisa dah, sekolah saya tempatnya sekolah saya sekolah inklusi, katanya kan. Oh iya dah. Oh makasih, saya bilang makasih Bu Guru, saya bilang kan. Tahun depan saja, masuk sekarang sudah lewat, nggak bisa, lewat katanya. ya. Dia sudah lewat 1 bulan apa Pak ya, saya lupa. Sudah lewat dah pokoknya, sudah lewat beberapa bulan. Terus si kakeknya Andi bilang, nggak bisa karena keluarga kan, maunya diselipin cucunya. Iya. Nggak bisa diselip-selip, tuh langsung katanya. Kalau sekolah saya bisa, ini sekolah pemerintah katanya. Iya, kan? betul. Nggak bisa, dia bilang tahun depan aja nggak apa-apa. Kayaknya lebih besar jadinya ya Nggih, masuknya. makanya dia lebih besar. Akhirnya tahun depannya dia masuk di SD 42 itu. Iya. Akhirnya sekolahnya di sekolah anak-anak yang normal semua. Nah, di SD normal. Nah, ini apa namanya? Apakah keputusan sekolah di SD negeri itu keputusan yang akhirnya disyukuri atau disesali gitu? Ya Allah, Pak. Itu paling disyukuri. Paling syukuri. Alhamdulillah bisa masuk di sana, Pak. Bisa diterima di SD negeri. Di SD yang normal gitu kan. Iya. Untuk tumbuh kembangnya itu sangat-sangat membantu untuk dia, Pak, sebenarnya. Tapi sekali lagi tergantung kita, lingkungannya dan orang tuanya sebenarnya. Lingkungan SD itu sangat mendukung, Pak. Tergantung pertama. Tergantung orang tuanya. Oh iya memang kalau di sekolah inklusi itu menerima anak-anak yang berkebutuhan khusus dengan syarat mereka itu harus ada pendampingnya. Betul, Pak. Apakah itu orang tuanya atau pendamping yang dibayar gitu untuk mendampingi gitu. Mendampingi. Karena apa di sekolah negeri, di sekolah SD normal maksudnya itu satu guru dengan banyak anak yang normal. Iya, betul, kan? Betul. Tidak mungkin satu orang guru akan mengawasi anak normal segitu banyak. 40 orang satu kelas dengan ada anak KBK di dalamnya. Satu anak KBK itu bisa sama dengan satu kelas. Satu kelas, benar sekali Pak Guru. Benar sekali kan? Iya. Benar sekali itu Pak. Betul. Belum dia tantrum. Belum tantrumnya. Belum Saya pegang anak KBK tuh satu kelas tuh 2 sekaligus. Belum dia pegang temennya. Kalau temennya suka kan. Iya, betul. Nah, belum dia tantrumnya, belum dia hiperaktifnya, ganggu temennya nanti. Nah. Karena tiba-tiba kan kita nggak nebak sejam kemudian, 5 menit kemudian dia akan seperti apa. Dia seperti nyaman apa enggak kan, dia nggak tahu moodnya bagus apa enggak kan. Iya. Terus berarti mamanya Andi itu tetap ikut jadinya dari kelas 1 itu ya? Tetap ikut dari kelas 1 Pak sampai kelas 6. Sampai kelas 6. Sampai tamat. Sekolah ini. Pertama kali dulu saya dan pendampingnya Andi, Pak. Oh, ada pendampingnya sempat. Ya, terapisnya Andi yang. Terapisnya ya. Ya, mungkin Pak Guru tahu yang sering ke sekolah. Kayaknya sebelum tahu waktu itu. Yang sekarang sering dia ke sana, Pak. Sekali waktu pasti dia ke sana. Oh, gitu. Jilbab besar. Oh, iya. Jangan disebut namanya, Pak. Iya. Nanti dia marah ini. Terus akhirnya Andi punya banyak teman ya di sekolah dulu ya? Alhamdulillah. Waktu kelas 1 siapa nama bu gurunya, Kak? Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Di SD siapa namanya bu guru? Nah, Bu Guru Ida. Salam Bu Guru Ida. Masih diingat kan, Pak? Coba, halo Bu Guru Ida. Halo Bu Guru Ida. Kalau teman-temannya ingat nggak waktu SD? Teman. Siapa namanya teman SD-mu? Siapa yang paling... Karina. Terus siapa? Hai Karina, bilang Karina. Ini udah berapa tahun yang lalu masih Karisa. ingat? Karisa yang cantik ya.
Yang cantik-cantik diingat. Bener yang tadi Serius yang cantik-cantik diingat. Weka. Reka. Atau Mevia. Hah? Reza atau Mevia. Oh, Reza. Itu sih bukan temanmu. Terus yang Siapa cowok? lagi? Kalau cowok siapa, Kak? Eki. Hai. Rama. Terus Rahma Ashawi. Eki, Rama, siapa lagi ayo? Rama. Fatul. Fadil nggak? Fatur. Fadil, oh Fatur. Terus Fadil. Fadil, bener. Terus Fadlizon. Teman lama bukan Rahma Ashawi. kalau kita Kalau bilang teman kelas 6 kan ada anak murid baru, siapa tuh namanya? si Antoni. Oh iya, Ya, Antoni. ingat nggak? Warna apa kulitnya Antoni itu, Kak? Warna hitam. Antoni, tetet, salah. Warna Salah. Warna kuning. Indah. Terus siapa lagi ayo? Andi senang dulu di SD ya? Siapa nama bu gurunya salah satunya? Bu Ida. Terus kalau Pak Guru? Sumadi. Ida Laila. Guru diplesetin. Pokoknya Pak Guru Sumardi itu paling sering Iya, ditanyain. Paling sering. Pak Guru apa dia, Pak? Ngajar apa Pak Guru Sumardi? Ustadz. Ngajar apa? Pelajaran apa? Ya, agama. Agama apa? Islam. Ataupun Hindu. Nanti Ya diedit ya yang ampun. Hindunya. Iya. Dasar kamu nanti Pak Guru Sumardi. Pokoknya Kakak Andi jadinya senang ya dulu waktu SD ya. Yang ngajar bahasa Inggris siapa? Pak Guru Zaki. Wih, Ya, hebat masih hafal. Ingat, dia senang dah Pak Guru Masih Jaki ini ingat masih Pak Guru diingat ya. Zakinya. Waktu kelas 5 siapa nama bu gurunya? Bu. Namanya Santi binti Cecep. Kelas 3 dong Bu Santi. Yang kelas 5. Bu. Yang rambutnya segini. Bu Ayu. Bukan. Bukan. Bu siapa? Apa? Bu Komang. Bu Waktu Komang. kelas 6 bu guru siapa? Bu Guru. Siapa yuk? Yang sabar. Bu guru siapa? Bu. LUH. Bu Luh. Iya. Lu. Ingat Bu Uluh kan? Ya. Iya. Gimana Bu Uluh? Sabar dia. Baik ya. Semuanya dia sabar bu gurunya. Terus mamanya Andi di kelas gimana? Maksudnya teman-temannya Andi gitu gimana? Ndak apa yang Nggak kayak ngusilin gitu ya Pak ya? ndak terganggu mungkin Nggak temannya terganggu. gitu. Pertama kali saya masuk sana kelas 1 kan, saya lihat segini banyak temannya Andi kan. Iya. Saya sudah tahu nih. Ini akan bakal jadi temannya Andi sampai kelas 6. Iya betul. Perhatiin satu-satu Pak. Saya bilang, saya harus bisa mengambil hati semua satu kelas ini. Iya. Harus Iya. kita gitu Pak. Iya betul. Supaya anak kita nyaman. Kita harus Iya. mengkondisikan Iya. tempat itu yang membuat dia nyaman. Bukan dia yang membuat tempat nyaman Pak. Dia harus Kalau dikondisikan. misalnya ndak suka sama kita otomatis sama anaknya Nah, nanti jadi ini sama anaknya dia dimusuhin kan. Mm-mm. Atau dibully kan. Mm-mm. Akhirnya saya bilang, satu-satu itu Pak saya dekatin. Oh, tanya namanya lah paling enggak atau kita kasih permen lah Iya, ajak belanja gitu. ya. Ajak kasih belanja gitu kan. Si anak SD 1000 ajak kan luar biasa senangnya Iya, kalau udah sekali senang waktu sekali, kan. ya. Bukan kita manjain Pak, cuman untuk pendekatan aja. Iya betul. Terus kalau mereka nggak bisa gitu, kita ajarin. Mereka kadang-kadang malu bertanya sama bu gurunya loh Pak. Iya, Rahasia, iya, kasih benar. tahu ya, malu kadang-kadang. Kalau dia bilang, ih malu kita takut kan. Kadang-kadang murid tuh takut. Iya, Kalau nggak iya, ngerti iya. kadang-kadang takut dia tanya Walaupun lagi. pengen nanya tapi nggak jadi Takut nanya. kan. Terus mereka bertanya dah, Mama Andi yang tanya ini gimana sih caranya? Nah, itu saya kasih Iya, tahu. iya. Kalau saya kasih tahu tuh Pak harus sampai bisa. Kalau nggak bisa saya marah dah. Saya marah sama diri saya sendiri. Kok nggak bisa? Saya ngajarin anak orang kan gitu. Iya, iya. Harusnya itu saya kuliah gitu. Itu benar-benar Mama Andi tuh diem di kelas gitu Benar-benar dari diem. pagi sampai Dari pulang. pagi sampai pulang. Dari Ya pagi ampun. sampai pulang. Terus kalau Setiap hari terus. setiap hari jam istirahat saya nggak pernah istirahat. Berarti kalau misalnya Mama Andi ndak datang, berarti Andi juga ndak masuk gitu. Nggak masuk dia. Oh. Terus saya punya jadwal piket Pak Guru, saya kasih rahasia dia. Piket di kelas. Piket di kelas. Terus kalau saya terlambat datang nih, saya kena denda. 1000. Teman kita kan piket tuh 6 orang. Iya. 1000 udah 6.000 saya kena denda. Beliin es dah kalau saya tidak datang. Iya. Tetap Pak saya piket. Kadang-kadang saya piket pernah sekali waktu itu kelas berapa ya? Kelas 6 kalau nggak salah. Habis kegiatannya apa namanya?
kegiatan mulok. Ingat Pak? Iya, iya, mulai. Yang terakhir kalau masak-masak. Masak-masak ya. Itu saya tiket Pak. Habis makan-makan mereka pulang semuanya. Kebayang banyaknya itu. Terus ibu gurunya bilang, astaga Mama Adi nyapu sendiri. Biasa aja, tapi karena di rumah saya kerja sendiri Iya, kan, iya. akhirnya saya nyapu sendiri. Besoknya saya suruh mereka denda. Bayar Mama Adi 1.000. Jadi berteman ya sama Berteman, teman-temannya saya. Andi jadinya ya. Berteman. Oh dulu ada yang usil-usil Pak. Saya marah. Ada yang pernah bully gitu. Ada Pak, saya pukulin anak orang. Ya Allah, kalau saya ingatnya, maksud saya. Maksudnya teman kelasnya dia. Maksudnya teman sekelasnya dia kan. Sebenarnya dia nggak bully sih. Cuman karena Kayak berbeda dilihat si mungkin ya. Andi ini baru datang kan. Terus dia nggak senang kalau dibilang bau. Oh, iya. Bau jelek, dia nggak senang. Heeh. Terus baru kita datang gini. Sudah dia mulai, dia bilang bau. Dia paling nggak senang dibilang bau. Dia bilang jangan gangguin dulu kan, baru kita datang. Iya, Pak, capek. si pagi gitu. Tambah dia keras. Akhirnya saya pukul gini. Terus satu kelas tuh bengong, lihat saya marah kan. Ya Allah, saya nyesel Pak. Bukan saya saya takut sama mamanya kan. Kalau dia terima anaknya dipukulin kan. Betul. Ya Allah, saya bilang. Ya Allah, akhirnya saya bilang, kalau kamu kasih tahu mamamu, kasih tahu dah. Suruh mamanya cari Mama Andi ya. Saya bilang gitu sama si anak ini. Mungkin dia ingat. Mama Andi selalu ingat, Mama Andi minta maaf kok. Saya nggak sebut namanya Pak. Tapi teman-teman pasti tahu, teman-teman satu kelas kan. Terus dia bengong aja, lihat saya marah Pak. Terus saya bilang, Mama Andi minta maaf, tapi kalau nggak terima nanti kasih tahu mamanya, biar Mama Andi yang minta ngomong maaf. gitu Ya, ya. Mama Andi yang minta maaf sama mamanya. Nggak dia kasih tahu, mungkin sampai Tapi akhirnya kan dia jadi paham mungkin ya. Iya, jadinya dia ngerti. Saya bilang jangan diolok dulu, saya bilang jangan di ini dulu, masih baru datang kan, masih belum connect gitu kan, marah sekali dia tantrum kan. Itu kunci keduanya mungkin ya kalau di kelas itu. Pertama kan kalau anak ABK masuk ke sekolah yang anak-anak negeri normal, maksudnya pertama orang tuanya harus ada pendamping. Kedua, kita itu minta permakluman ke teman-temannya, berarti ya benar. Pak Guru, benar. Tapi sejak kejadian itu, anak itu sampai sekarang deket kok. Deket sekali, nggak pernah duduk jauh-jauh sama si kakak Andi. Iya, jadi karena dia tahu, berteman jadinya. Karena dia tahu Mama Andinya itu marah cuma sebentar aja. Saya sudah minta maaf, terus dia bilang, saya bilang, dia kaget, dia nangis sih, saya juga nangis. Saya nyesel, saya takut. Bener-bener jadi anak SD. Saya takut nanti dia laporin sama mamanya, terus mamanya keberatan kan. Betul. Ya Allah, kalau saya ingat itu, sorry ya, dan gitu kan, maaf deh, Mama Andi, pokoknya saya rayu dia kan, namanya masih anak kecil kan, nanti dia sampai besar dia marah, dendam gitu kan. Berarti kesulitannya selama SD itu aja ya, maksudnya benar, yang ada teman-temannya belum ngerti gitu. Nah benar Pak Guru, nggak semua anak mengerti kan. Iya. Walaupun sudah itu tahun ketiga Pak, waktu itu kelas 3. Iya, sulit itu. Makanya Mama Andi itu saya lihat itu mau mendekati teman-temannya itu udah luar biasa gitu. Benar Pak Guru. Kita jemput bola gitu loh. Benar. Nah, kita berharap dimaklumi tapi kita nggak ngasih penjelasan gitu. Ada kan yang kayak gitu. Sebenarnya kita yang harus mengkondisikan kelas itu supaya menerima kita. Betul. Yang itu yang susah Pak. Iya, karena saya kan pengalaman waktu megang kelas 3 atau kelas 4 gitu. Punya 2 murid yang ABK. Cewek cowok. Nah, yang pertama kali saya lakukan itu ngasih tahu ke teman-temannya. Ngasih tahu ke teman-temannya kalau ini kita punya teman istimewa. Jadi kita bikin dia supaya nggak ribut, nyaman gitu. Jadi gitu jadinya teman-temannya maklum gitu. Kalau misalnya kita lagi belajar, dia tuh bisa ngerayap di bawah meja tuh nangkap kaki temennya. Ya, saya jadi buaya. Teman-temannya lagi konsen Pak ya. Iya, makanya lagi konsen tiba-tiba cewek itu Nah seperti itu Pak ya, nggak pernah kejadian sama kelasnya Andi. Aman yang merayap ya, karena mamanya kan selalu di sampingnya. Nah ini di saya ini nggak ada pendampingnya waktu itu dan 2 orang. Satu saja sudah. Satu anak tuh bahasanya bahasa Malaysia karena sering nonton Omar Hana. Oh Omar Hana. Iya serius. Jadi bener itu bukan beban rasanya, kayak menyenangkan gitu. Kayak mana ya, makanya saya tuh kalau ketemu anak-anak yang seperti ini tuh kayak apa ya, kayak tahu gitu loh caranya gitu. Jadi saya kalau ke temennya Andi itu saya sudah anggap mereka itu anak saya Pak, satu kelas itu anak saya. Jadinya sampai ada yang bilang Pak,
temennya Andi nih, dia sudah robek bajunya, kan lengan panjang tapi robek di sini. Udah besar ya kelas 6 besar, itu. Kan kelas 6. Saya gregetan Pak lihat bajunya yang robek itu. Iya betul. Akhirnya besoknya saya bawain dia gunting sama benang sama jarum dari rumah. Pas jam waktu itu jam olahraga kan. Iya. Saya gunting tuh bajunya. Saya jahit dia Pak, saya lipat, saya zoom kan. Jadi dia lengan pendek. Masuk kelas kaget dia bajunya sudah. Dia enggak tahu. Fadil waktu itu, Fadil yang saya inget ya. Oh iya Fadil, ya Fadil kan cepat besar dia. Iya kan besar tinggi badannya Fadil. Mama Andi. Terus saya bilang, Mama Andi tidak senang lihat dia robek di sininya itu. Mama Andi tidak senang lihat. Saya bilang, dia tidak akan lupa itu. Dia tidak akan lupa pasti. Terus besoknya saya bilang, Adil, bagaimana komen mamanya dulu? Terus, ya kenapa bajumu ini? Dia, Mama Andi yang gunting dia. Ibunya tertawa. Untung ada Mama Andi di sekolah. Bener. Terus kalau guru-guru gimana? Waktu guru-guru kelasnya Andi selama di kelas itu apakah menerima atau ada gimana gitu? Ada mamanya Andi tiap hari di kelas gitu? Nah kalau saya nggak tahu ya perasaan bu gurunya tiap hari ada saya. Saya nggak berani bertanya. Maksudnya Mama Andi tuh belajar juga benar-benar ngerti jadinya gimana belajarnya gitu. Saya malah bersyukur bisa SD lagi itu Pak, soalnya SD lagi SD lagi kan. SD lagi. Jadi saya tahu caranya mengajar anak Pak, saya terapkan di adiknya Andi. Oh iya. Bagaimana caranya mengajar pelajaran tersulit apa Pak Guru? Matematika kan? Ya. Waktu SD itu saya benar-benar cari, oh gini konsepnya, terus saya tanya Bu Guru bagaimana ini caranya berhitungnya seperti apa? Padahal kalau kita ngerjakan bisa aja kan? Iya. Cuma caranya konsep itu konsepnya itu supaya anak itu cepat mengerti. Justru gitu. di SD itu belajar menghitung tuh di kelas 1 paling susah. Benar Pak. Bukan karena 1 tambah 1 sama dengan 2. Enggak. Jadi gimana 1 itu gimana sih gitu. Iya. Lagi bagi kurung itu Pak. Itu kan sulit kan. Akhirnya Mama Andi tahu jadinya. Tahu saya. Saya terapkan dia. Luar biasa. Makanya kita tuh selama akhirnya pas Andi keluar tuh rasanya kayak ada yang hilang gitu. Iya. Selama ini dia kan tiba-tiba lari dia ke kelas. Kalau dia pegang ini saya tuh, mukanya di sini. Pak Guru mana? Pak Guru Sumardi. Ada berapa kejadian yang lucu di sekolah. Oh iya gimana? Yang kolam ikannya kan di bawah tiang bendera itu ada kolam ikan. Oh iya. Ingat ya? Si Andi tuh nyebur ke kolam ikan Pak. Akhirnya kolam ikannya dikuras, ditutup. Nggak ada kolam ikan lagi. Oh itu gara-gara Andi. Gara-gara Andi. Sampai sekarang nggak ada ikannya lagi. Iya, Andi kan paling senang air Pak. Terus waktu itu dia masuk ruang guru Pak. Ngobrol lah sama Pak Guru Sumardi kan. Saya lihat kan saya nggak enak Pak Guru Sumardi lagi ngerjain tugas. Iya. Andi dia masuk, datang, gitu. Pak Andi mengganggu. Oh enggak apa-apa Bu, biar aja katanya kan di depan saya kok. Dia bilang oh nggih. Nah, saya tunggu di depan anunya itu Pak, di depan ruang guru itu kan ada meja nggih. Saya tunggu di sana, terus datang ibu guru siapa ya, lagi satu. Saya lupa. Saya lihat Andi, oh masih gitu kan. Terus saya ngobrol sama teman-temannya Andi kan, yang lewat-lewat mau ke kantin. Akhirnya saya lihat, lagi kok Andi nggak ada. Pak, mana Andi? Saya tanya Pak Guru Sumardi. Oh dia ke kamar mandi. Waduh Pak, saya bilang gitu. Kenapa? Waduh, saya bilang bener. Saya masuk kamar mandi, Andi dengan santainya di bak mandi Pak Guru. Masuk, kakinya keluar sepatunya. Dengan sepatunya Pak, dia tidur di bak mandi. Terus astaga kakak Andi, saya bilang kan, Pak Guru saya minta maaf, saya bilang Pak Guru masa kaget. Terus guru satu tertawa kan, nggak tahu kita Mama Andi akan kejadiannya seperti ini. Saya nggak tahu, saya kira dia mau ke kamar mandi, ternyata dia buang air kecil, air katanya gitu Pak ya. Guru. Enggak Pak, saya bilang, saya minta maaf Pak Guru ya iya. Pak Guru waktu itu pelajarannya Pak Guru Sumardi habis keluar jam istirahat itu Pak. Gitu. Pak sekalian saya minta izin pulang ya. Oh iya. Nah, saya ambil tasnya kakak Andi, masuklah ibu guru lu ke kamar mandi. Masuk dan belum tahu Andi tidur kan? Iya. Tidur dia pernah tidur. Tidur gini. Astaga. Pak. Dia tutup matanya kan. Teriaklah bu guru lu. Andi dia pingsan katanya. Saya lari Pak Guru.
saya lari dari kelas kan. Tiba Bu Guru, dia enggak pingsan. Bu Guru, enggak, dia tutup matanya, dia kenapa itu? Katanya takut. Bu Guru benar-benar takut Pak Guru. Iya. Benar-benar dia takut kan. Beliau benar-benar takut, terus dia bilang, dia pingsan. Enggak, dia enggak pingsan Bu Guru, dia Berendam. gitu kan. Astaga, katanya. Terus akhirnya Kakak Andi, saya bilang bangun, saya kuras tuh kamar mandi Pak. Luar biasa ya. Saya sikat, kan namanya dia masuk sepatunya Ini Pak. level sabarnya nih luar biasa. Akhirnya sudah itu Pak Guru, saya sudah bersihin kamar mandinya, saya isi air aja kan, bisa tinggal nanti dimatikan ya Bu Guru, saya minta titip tolongnya, saya bawa dia pulang Pak. Ya ampun. Maka seru sekali waktu dia di SD itu. Iya, banyak. Tiba-tiba kelas 6 terus lulus, terusnya kayak cepat Ada sekali ya, gitu iya, kok. Tiba-tiba kita penasaran langsung nih gimana ya Andi. Gimana Andi kan. Makanya sekarang kan dia udah remaja ini. Iya, benar. Udah menjelang dewasa. Jadi kayak tadi ketemu, dari kemarin ketemu itu udah mulai dewasa ya, yang kayak nyari Sarasari lah, majalah populer lah gitu. Jadi itu kan hal-hal yang kalau di anak autis pada umumnya ya, maksudnya yang di keluarga lain mungkin ya, itu akan dianggap kurang ajar mungkin. Akan dianggap cabul lah, apalah gitu. Padahal kan emang fitrahnya ya umur-umur segitu gitu. Nah, Mama Andi tuh gimana sih menyikapi itu? Apakah Mama Andi juga pertama ngira, Andi nih belang kayak apa kayak gitu? Pertama kali saya kaget Pak. Dia kan sudah mulai remaja seperti kata Pak Guru kan. Dia sudah tahu yang cantik. Dia kalau dia cantik pasti dilihat sama di jalan pun kalau itu dia pun cantik, disyukuri ya, alhamdulillah normal gitu kan. Normal. Kalau di jalan ada orang cantik pasti dia berhenti Pak. Misalnya kita naik motor nih, terus kita papasan kita, ini pasti Kakak Andi noleh nih ke belakang. Kalau saya kan, beneran. Saya lihat dari spion. Terus kalau dia ndak habis lehernya bisa muter, dia puterin badannya Pak. Iya. Saya ketawa dah. Terus pernah di kejadian paling lucu, kita ke mall ini Pak. Di mall kan banyak kan cantik. Dia sama papahnya jalan duluan, saya di belakang dengan adiknya kan. Dia digandeng sama papahnya. Dari jauh sudah dia lihat nih, cewek cantik. Berjalan bertiga, waktu itu rambutnya dia senang yang putih. Pirang, dia senang rambutnya dicat Pak. Gitu. Dia pakainya celana pendek Pak ke mall. Tahu sendiri kan, sudah celana pendek, terus dia putih, terus rambutnya pirang. Si Andi luar biasa ngebut lah. Bapaknya pegang tangannya kan, sudah tahu dia mau kejar cewek itu, yang tiga itu. Habis itu dia lewatin, dia ngerem lagi. Papa, cewek. Papanya, oh iya. Cewek ya cantik ya, cantik kata bapaknya. Mungkin orang Mbak itu bengong ya, bengong. Ini gatal atau bagaimana nggak? Iya. Tapi saya sama papanya langsung tertawa Pak. Masya Allah hebat ya. Tapi benar-benar kayak dianggap sama sekali bukan beban ya. Iya, lagi-lagi saya mikir kayak sumber tawa gitu. Itu sudah kadang-kadang kita apa ya, kalau dia terlalu porno, dia ngomongnya ada porno ya kadang. Kita gergetan Pak. Kita mau suruh orang ke semua orang kita bikin permakluman. Maklum anak kita seperti ini kan. Tapi kadang-kadang ya yang maklum oke lah ya, yang enggak maklum kan nggak pernah diajar. Tapi nah itu orang kan nggak ngerti kan. Kadang-kadang orang nggak kan gini, kan? Andi ini kan usianya remaja ya. Kita anak normal misalnya, di usia gitu juga seperti itu kok gitu. Tapi cuman kita kan bisa nyimpan gitu. Bisa nyimpan sendiri gitu. Sementara dia kan nggak, itu kelemahannya dia kan. Kayak misalnya kita juga senang kok baca misalnya majalah dewasa, senang lihat. Kita juga waktu itu senang juga ngeliat cewek-cewek yang kayak Andi suka gitu. Tapi kan kita tidak expose gitu. Nah, si Andi kebalik Pak. Malah itu diekspos ke kita. Itu dia kasih lihat, Mama ini majalah dewasa. Dia kan carinya di Google Pak. Terus dia kan saya kasih internet. Terus saya bilang, sampai saya sering liatin, saya batasin. Saya lihat apa yang dia buka. Oh iya. Tapi dia lebih pintar dari saya Pak. Jauh. Dia tinggal saya. Kalau dia sudah lihat, dia hapus. Percaya enggak Pak?
di pencariannya di Google tuh dia tidak pernah mencari apa-apa, dia kosong tiap Oh, hari. pintar sekali, historinya dihapus. Tapi dia tunjukkan nanti. Tapi dia tunjukkan, Apa nah. yang dia cari, majalah populer. Berarti apapun dia nih majalah tetap nanya ya, tetap ngasih tahu berarti. Tetap ngasih tahu, dan itu dia tunjukkan suatu dia bangga lihatnya kalau kita marah. Kalau saya marah, kalau lagi marah tuh kayak senang dia. Kalau dia lihat saya kesel gitu, terus saya ngomel gitu, dia senang. Dia malah tertawa sendiri. Kayaknya dia puas gitu bikin saya kesel gitu. Sekalinya ketemu setelah tamat ini kan langsung tiba-tiba datang, Pak Guru ada Sarasari. Tadi kan ada Sophia Latjuba enggak? Itu suatu yang dia senangin gitu Pak Guru ya. Kak Andi. Kak Andi, Andi sini dong. Mau ditanya dulu. Kita ngomongin Sophia Latjuba yuk. Kamu lihat apa di sana, Mama tanya. Kita ngomongin Sophia Latjuba yuk. Nah, duduk sini. Tanya. Kalau majalah populer Sophia Latjuba yang seksi bikini boleh? Tanya di Pak Guru. Boleh. Pak Guru, mau lihat Sophia Latjuba seksi bikini? Andi suka siapa aja? Ayu Ashari, Mm-mm. Ashari, Rahma Ashari, Sophia Latjuba, Tamara Benzinski. Itu aja. Itu Kenapa suka mereka? dia seksi yang Kan mereka sudah tua sekarang. iya. Udah tua mereka sekarang. Kan Mama sudah kasih lihat sekarang Iya. Ayu Ashari sudah pakai jilbab, dia Udah pakai tua. jilbab. Yang Kakak lihat tahun berapa sih? Tahun Kak Andi kan hafal undang-undang pornografi katanya ya. iya. Apa bunyi pasalnya? Apa Kak? bunyi pasalnya? Tunggu dulu. Apa tuh? Diva. Iya, dia kenapa? Iya. Oh, ada Diva. Heeh. Dia Coba undang-undang. gimana undang-undang Oh, itu? yang Undang-undang pornografi. mana handphone Mama? Oh iya, Kakak Ami. Pasal ayat 21. Oh iya, Kak Andi di sekolah ada yang disukai nggak? Suka. Sama siapa? Duduk yang bagus. Sama Siapa yang tempatnya suka? Nama temannya cewek cantik di sekolah. Halo gitu siapa? Halo. Siapa namanya? Setia. Septia. Kalau salah Setia. populer magazine. Teman waktu di mana dia itu? Teman di mana? Septia Tika? itu teman sekolah. Teman sekolah waktu di sekolah mana? Kasih tahu. Lihat itu kan. Lihat waktu sekolah di mana? di apa? Itu cinta pertamanya Andi ya. Iya, dia di sekolah di mana dia? Di SD 42. Oh, di Benar. Setia sama Destia ya. Populer magazine. Iya, kalau di sekolah yang sekarang Sudah. iya, satu kali ya. Itu populer magazine. Kalau di sekolah yang sekarang di SLB siapa paling cantik? Siapa? Siapa paling? Vivi. Vivi. Dadah Vivi. Sudah. Malu dia. Dadah. Yang lain Pak Guru. Honda. Tanya dia bisa mengaji, tanya. Oh iya, Andi kan Pak Guru dengar Haji itu. jago ngaji. Hafal ayat apa? Ayat kursi. Ayat kursi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Agak keras suaranya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Masya Allah. La ta'khuzuhu sinatu wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Masya Allah, keren. Terus lu? Ayat berapa dia, Kak? Ayat berapa itu? 255 Al-Quran surat Al-Baqarah. Al-Baqarah, Masya Allah, keren. Nah, setelah semua ini, kira-kira yang Mama Andi tahu tuh penyebab autis ini apa, Mama Andi? Sampai sekarang sih penyebab autis yang biasanya itu dari logam berat, Pak. Logam berat. Ya, logam berat. Maksudnya logam berat yang dalam makanan. Ya, benar. Seperti keracunan makanan. Logam berat tuh kayak merkuri, Pak. Oh, berarti ada pengaruh dari pencemaran lingkungan. Itu salah satunya, pencemaran lingkungan. Terutama di laut berarti nih. Iya. Otomatis di ikan. Ya, benar. Karena waktu saya hamil Andi, saya suka makan ikan, Pak Guru. Karena banyak omega 3-nya kan. Iya. Kita pikir akan bagus Ya, kan. ikan Iya. dan hasil laut saya paling senang kan. Karena saya tahu, saya baca buku seperti itu. Tapi kita nggak tahu
laut kita ini laut aman kita nggak? aman apa tidak. Oh. Nah, setelah Andi dinyatakan autis, kan dia cek dari rambutnya, Pak. Dari rambutnya itu banyak dia merkurinya. Dari situ ketahuan Dari jadinya. situ ketahuan kalau di dalam kepalanya Andi ada kandungan merkuri. Dia yang menyumbat saraf-sarafnya. Saraf-sarafnya yang bikin akhirnya tidak normal ya. Benar, Pak Guru. Berarti ini berkaitan semua nih, mulai dari perilaku hidup kita terhadap alam. Benar, Pak Guru. Kayak misalnya menjaga lingkungan, buang sampah lah. Dari situlah. Orang kan mikir buang sampah itu kan hal yang kayak remeh gitu. Dia nggak nyangka aja tiba-tiba hasilnya separah ini. Ada yang seperti ini hasilnya kan. Karena gini, mungkin orang tuh nggak mikir misalnya sampah ini akan ke laut gitu. Benar, Pak akan Guru. ke laut. Di laut ikan-ikan kecil kan yang makan itu kan. Nah ikan besarnya makan ikan kecil gitu. Benar. Kita juga nggak tahu lingkungan kita yang sekarang nih bersih dari limbah ya. Bersih limbah apa enggak? Iya. Soalnya betul. banyak tambang-tambang. Iya, Kita banyak mulai tambang-tambang. mulai sudah ada tambang-tambang ke kan. laut, gitu kan. Akhirnya dia buang ke laut Heeh. atau ke tanah. Ke tanah. Iya betul, Kan betul. kita nggak tahu tanah itu menyerap terus kita Iya. ambil airnya kan. Sementara yang kita baca itu adalah sudah benar sebenarnya gitu. Maksudnya makan ikan itu bagus. Cuman kan kita nggak tahu lingkungan yang seperti apa sih ikan ini hidup gitu. Benar, seperti itu Pak Guru. Berarti itu salah satu atau memang itu penyebab utama? Kalau faktor untuk Andi, terbesar. faktor terbesarnya banyak merkuri. Dari situ? Nggih. Oh, dari hasil penelitian ya? Penelitiannya, karena Andi sudah ngambil hasil sampel labnya dikirim ke Iya. di Surabaya, dikirim dia ke Amerika Pak. Karena Dan di sini berhubungan nggak ada. dengan kebiasaan waktu hamil suka makan ikan ya? Nggih, benar. Oh iya, waduh. Waktu saya hamil adiknya Andi yang kedua, saya ditanya sama dokternya kan, saudaranya Andi ada, saudaranya ada apa enggak Bu? Katanya, Ibu punya putra lagi ya enggak? Oh saya bilang, oh saya punya putra yang pertama Pak Dokter, terus dia autis, terus dia bilang, oh dia autis katanya kan, dia tanya saya, kenapa penyebabnya Bu? Terus saya ditanyakan, katanya banyak merkurinya Pak Dokter, di kepalanya itu katanya. Sedang merkuri itu nggak bisa keluar Pak. Oh gitu. Nggak bisa didetok. Nggak bisa didetok merkuri itu? Nggak bisa. Logam berat itu nggak bisa keluar Pak. Oh. Katanya ada ya, tapi dokter yang walaupun yang dioperasi gitu? Tapi kan bisa. berat kalau operasi ya? Saya belum tahu kalau dioperasi Pak Guru untuk mengeluarkan logam berat itu di kepalanya Andi nggak bisa dia Pak. Oh. Dokter yang di Surabaya itu bilang nggak bisa dikeluarin. Gitu logam berat karena memang Berarti emang udah di dalam darah kan? Karena habis dari makanan itu kan sebenarnya si ibu bisa mengeluarkannya gitu. Tapi untuk saya nggak bisa. Badan saya nggak bisa mengeluarkan detoknya. Racun itu tidak bisa didetok sama badan saya, jadinya ke janin saya. Ke janin ya. Nggih, itu dia bilang. Terus pas yang kedua saya nggak makan ikan sama sekali Pak Guru. Jadi diganti vitamin. Vitamin. Ya lebih jelas vitaminnya dari ikan gitu kan. Iya, ikannya kan minyak jelas ikan dan lain-lain. Ikannya ikan apa gitu kan jelas dia kalau tadinya vitamin. kan kita mikir mau yang alami ya, Benar, maksudnya Pak Guru kan. toh juga sama nih dari vitamin gitu. Tapi ternyata kan tercemar. Dikasih tahu sama Pak dokternya, oh ini nggak usah lagi makan ikan, diganti omega. Dari vitamin omega, dari omega, squash segala macam gitu kan. Jadinya vitamin minyak aja ikan. gitu, nggak makan ikan sama sekali waktu adiknya Andi. Jadi semua berhubungan ya. Oke. Salah satu penyebabnya itu terus Yang ini. itu di depan nanti Pak. Oke, terakhir nih Mama Andi. Mama Andi bisa ngasih apa namanya kayak tips lah ke ibu-ibu yang lain, orang tua yang lain gitu, secara singkat mungkin apa yang harus mereka lakukan pertama sampai terakhir gitu, yang punya anak ABK seperti itu. Untuk pertama kali ya Pak Guru, kalau kita dapat anak ABK, pertama kali penerimaannya. Penerimaan, ya. Kita sendiri sebagai orang tua bisa tidak menerima anak kita. Setelah kita bisa menerimanya, kita akan jalan itu terbuka dia Pak. Langkah-langkah itu akan ditunjukkan nanti. Kita terapi, kita terus mencari lingkungan yang tempat dia nyaman untuk anak kita. Bukan anak kita yang dipaksa ke lingkungan yang nyaman, tapi kita buat lingkungan yang nyaman yang bisa menerimanya. Kita pilih lingkungan yang bisa menerima anak kita. Kita buat lingkungan itu yang menerima anak kita, Pak. Bukan anak kita yang kita sesuaikan untuk lingkungan, dia tidak bisa, Pak. Tidak bisa ya. Tidak bisa anak kita menyesuaikan dengan lingkungan. Tidak gampang seperti kita kan
kalau orang normal seperti kita yang dipaksa menyelesaikan lingkungan kan. Tapi kalau anak ABK kita yang harus mengkondisikan lingkungan yang menerima dia. Betul. Lingkungan kita, terus yang bisa menerima anak ABK kita, terus jangan pernah menyerah. Jangan menyerah ya. Anggap anugerah gitu. Anugerah paling indah dia. Paling indah. Jangan pernah menyerah. Solusinya pasti ada. Iya, benar-benar. Pasti ditunjukkan. Jalannya itu pasti ditunjukkan, solusinya pasti dikasih. Terus sering-sering ketemu dengan ibu-ibu yang punya anak yang sama dengan anak kita. Oh iya, interaksi lah gitu ya. Yang sama-sama, jadi bisa konseling gratis. Iya, betul. Pasti ibu-ibu yang lain juga mau berbagi ya. Pasti mau berbagi dan konselingnya gratis. Iya. Karena kalau kita ketemu dengan anak-anak yang sama-sama ABK dengan anak kita kan, pasti begini caranya Bu, pasti ada yang ngasih tahu. Iya, betul. Yang kita belum tahu kan, iya. Begini caranya Bu, begini penanganannya, oh tidak seperti ini misalnya. Dia bilang, saya itu kesel, ada satu ibu yang bilang, saya itu kesel, dia nakal sering saya pukul, pasti saya marah Pak Guru. Gitu ya. Karena anak ABK, terutama anak siapa aja ya nggak bisa dia dipukul Pak Guru. Betul, anak normalnya nggak boleh. Nah, gitu. Apalagi anak ABK yang iya. kayak anak autis kan, dia meniru. Iya, betul. Otomatis dia dipukul, dia akan memukul lagi nanti. Entah dia memukul siapa kan. Penting itu. Pak, sangat penting jangan pernah melakukan KDRT sama anak. KDRT, kekerasan terhadap anak gitu. Betul. Ya, rumah tangga juga termasuk. Jangan pernah itu dilakukan. Terus apalagi ya, itu aja sih. Ada lagi, oke. Berarti sekarang Kakak Andi ini sudah kelas 2 SMA. Kelas 2 SMA. Otomatis yang banyak dilakukan berarti hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari misalnya berarti ya. Karena nanti kan dia akan dewasa, tumbuh, sementara kita akan tua. Ya, nah, jadi mungkin itu yang disiapin di sekolah yang sekarang ya. Untuk yang sekarang, sekolahnya kita kan waktu SD itu kita belajar menulis. Interaksi, menulis, sosialisasi. Berhitung gitu kan untuk persiapan SMP. Nah, tapi pas SMP saya sadar kalau Kakak Andi itu tidak bisa di SMP normal untuk pendidikannya. Jadi saya masukkan rawan bullying juga di SMP. Takutnya. Jadi saya masukkan ke SLB. Sekolah luar biasa untuk SMP-nya di SMP LB. Sejauh mana membantu di SLB? Jadi sekolah kita ini berbeda dengan sekolah pada umumnya Pak Guru. Selain dia belajar berhitung, tapi kan gampang-gampang hitungannya Pak Guru. Dia diajar paling penting itu kemandirian. Kemandiriannya ya, benar. Dia sehari-hari. Sehari-hari seperti membersihkan rumah, menyapu, mengepel, karena itu akan dia butuhkan untuk anak autis kan. Benar. Dia memasak juga gitu ya. Memasak, mencuci piring, mencuci baju, terus membuat makanan sendiri, misalnya memasak itu membuat makanan sendiri, tapi kan yang simpel-simpel Pak Guru, misalnya bikin kopi, teh, masak nasi, masak sayur. Iya, nanti kan akan berlanjut sendiri. Akan berlanjut dengan sendirinya. Soalnya kalau dikasih materi yang berat kayak fisika, kalau pelajaran apa juga tidak ada gunanya kan? Nggak pakai, iya benar. Iya kan tidak ada gunanya buat dia, tidak dipakai. Dia diajar belanja Pak Guru. Oh, iya. Ada ya? Ada. Dia diajarin bagaimana itu uang. Fungsi uang. Saya salut sekali sama Mamanya Andi. Kenapa Mama Andi harus ada di sini? Karena memang orang tua di luar sana butuh sekali gitu. Kayak Mama Andi juga pada umumnya juga pasti butuh kan orang yang bisa memberi arahan, kayak gitu, memberi masukan gitu. Nah, video ini kita buat tujuannya seperti itu. Jadi banyak sekali pelajaran yang kita dapat tadi. Pertama, tentang bagaimana menerima, bagaimana memperlakukan anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Dan yang paling penting tadi faktanya adalah bahwa ternyata penyebabnya tadi itu berkaitan langsung dengan kebiasaan-kebiasaan kita sehari-hari terhadap lingkungan kita. Jadi kita melakukan hal yang tidak baik kepada lingkungan, hal yang tidak baik juga yang kita dapatkan. Dan saat sedihnya itu bukan ke orang itu yang langsung yang kena, ke orang lain gitu loh. Kayak misalnya Mama Andi kan mungkin menjaga lingkungan, ada orang lain yang merusak lingkungan kena gitu. Nah itu yang harus kita sadari bahwa itu merugikan ya, hal-hal yang misalnya hal kecil, misalnya buang sampah sembarangan itu sangat merugikan sekali teman-teman. Jadi
melalui video ini kami ya Imaji TV berharap kita bisa lebih baik, bisa lebih ramah lah terhadap lingkungan, karena bagaimanapun akan kembali ke diri kita sendiri. Oke Mama Andi, terima kasih banyak. Sama Pak Guru. Ini luar biasa, banyak sekali pelajaran yang kita dapatkan. Terima kasih untuk waktunya, Sama-sama. untuk keseruannya. Maaf tadi sampai nangis. Pak Guru. Ada yang perlu di-cut? Ya sebenarnya harus ada Andi pas begini. Terima kasih ya Pak Iya, Guru. Andi sini dong. Lagi sekali Kak. Andi, sini dong. Cut ya Pak Guru. Heeh. Andi dan Mama Sini Andi. dong. Ini artisnya sebenarnya bukan Mama Andi. Ini. Ini dia artisnya Ya, tuh. jadi Kakak Andi terima kasih ya sudah mampir di Imaji TV. Nanti Kakak Andi nonton ya di YouTube-nya Imaji TV. Ayu Ashawi. Oke. Seksi bikini Ayu. Tos dulu. Kita sama-sama suka siapa tadi? Sarah Ashawi. Oh, salah. Soleh. Piala Jubah. Oke, Pak Guru mau minta maaf lagi, berterima kasih sama Kakak Andi. Terima kasih sudah datang ke sini ya. Sudah ngobrol sama kita di sini, sudah berbagi sama teman-teman. Wih, keren, diikutin nggak? Ya? Oke, makasih banyak ya, Mama Andi juga terima kasih Sama-sama, banyak. Pak Guru. Ya, nanti videonya bisa ditonton di Imaji TV namanya di YouTube. Di mana Kak Di apa? nontonnya? Di YouTube. Iya, Apa YouTube nama Imaji, YouTube-nya? Imaji TV. Imaji TV. Iya, subscribe ya. Coba bilang situ, teman-teman subscribe ya. Teman-teman. Teman-teman, Jangan lupa subscribe. jangan lupa subscribe, Harus. like, dan komen Wih, keren. Di di Imaji TV. Iya, terima kasih ya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Seperti biasa, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya supaya lebih banyak orang yang tahu ya algoritma YouTube itu bisa menjangkau kalian semua lebih luas. Oke, terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.